Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, para rekan hamba-hamba Tuhan dan juga para guru Sekolah Kristen Kalvari yang saya kasihi, selamat siang. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian 103 yang sudah saya kirim ke grup SKC. Kami Majus dari Timur. Ini lagu Natal, tapi pas sekali dengan apa yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Kami Majus dari Timur. Kami Majus dari Timur, datang cari Raja benar, lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Kaum wanita, lahir Raja hai Bapa, masuk bawa kepadanya, Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Sama-sama. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Tiga laki-laki. Aku bawa persembahan, tupanan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Sama-sama. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Sama-sama. Murpahit juga ku diri, lambang duka cita pedih, sengsara mati disalib dan kubur yang sepi. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Kini Yesus telah bangkit, naik ke surga kan kembali. Haleluya, haleluya, marilah puji Dia. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Satu lagi. Kami Majus dari Timur, datang cari Raja benar, lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya.
yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Ayat 2. Lahir Raja damai bakal ku bawa kepadanya, Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Ayat kelima. Kini Yesus telah bangkit, naik ke sorga kan kembali. Haleluya, haleluya, marilah puji Dia. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Yang sudah saya share juga di WA Group. Matius 6:19 sampai 21 kita baca bersama-sama. Matius 6:19 sampai Matius 6:21. Mari kita baca dengan serentak 3, 2, 1. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah untukmu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga jantungmu berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membersihkan pikiran kami dari duniawi dan juga hal-hal yang mengganggu kami, dan juga dari kesalahan kami, agar firman-Mu bisa masuk dan menghasilkan buah pertobatan dan buah Roh Kudus untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, pada tahun 1970-an, ya, kira-kira 50 tahun yang lalu, ada misionari dari Amerika. Dia datang ke Indonesia. Pertama-tama dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dia harus belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan di kota Bandung. Tetapi setelah dia melayani cukup lama, dia sudah bisa berbahasa Indonesia, dan dia punya satu karya kerohanian, yaitu dia membuat lagu-lagu pendek dari ayat-ayat Alkitab. Dan saya pada saat itu umur saya 10 tahun, saya belajar lagu ini dari anak-anak sekolah Alkitab di Kelansam. Itu Tanjung dekat Sintang. Ya. Jadi dia membuat lagu Matius 6 ayat 19-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga jantungmu berada. Kumpulkanlah untukmu harta di sorga. Ya, dan seterusnya. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ditutup, karena di mana hartamu berada, di situ juga jantungmu berada. Terus, kumpulkanlah untukmu harta di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu ayah saya berkhotbah di Hanura Permai. Dia berkhotbah tentang persembahan. Ya, kalau saya sendiri jarang ya saya berkhotbah tentang persembahan. Ada gereja-gereja
Hamba Tuhannya selalu berkhotbah tentang persembahan. Nah, dia berkhotbah begini. Dia mengatakan di Hanura ujung itu daerah yang kecil terpencil, tapi kita punya bank sorgawi. Kenapa begitu? Karena setiap hari Minggu dikumpulkan uang dari anak-anak Tuhan untuk dikirim ke bank surga. Ke bank mana? Bank surga. Jadi kita sebenarnya bukan memberi loh. Tuhan itu yang punya segala sesuatu. Nanti akan kita pelajari. Itu saya tegaskan waktu kami berdiskusi ya di Kalvari Pandan. Ada satu penatua yang memimpin. Ya, saya bilang itu bukan gift. You never give God. God is the owner of everything. Saya bilang offering, persembahan. Itu kata yang lebih pantas. Ya, seperti misalnya kamu datang ya kepada orang kaya. Kamu bawa uang 10.000. Kamu bilang sama dia, aku kasih kamu 10.000. Mau nggak dia terima? Kira-kira? Mana mungkin dia punya uang triliunan. Jadi kita nggak pernah memberikan Allah sesuatu. Semua dari dia. Jadi jangan pernah pakai kata gift. Saya bilang offering. Ya, offering itu kita kembalikan, kita persembahkan. Nah, hari ini kita belajar pelajaran 18. Nah, pelajaran 18 ini adalah tentang pelayanan. Atau dalam bahasa Alkitabnya diakonia. Ya, ministry. Nah, pelayanan di sini memberi kepada Allah. Jadi kata memberi ini lebih tidak pantas ya. Jadi kita membawa persembahan seperti orang Majus tadi ya. Nah, jadi apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan dalam bahasa Indonesia saya singkat menjadi 4T. 4T ya. Tenaga. Bisa nggak tenaga? Bisa ya. Kita sudah percaya Yesus, kita bisa persembahkan tenaga kita waktu kita masih muda. Kalau sudah tua, tenaga kita sudah sangat terbatas atau kesehatannya terganggu. Yang kedua, T kedua apa? Tempo. Waktu ya. Tempo itu artinya waktu. Yang ketiga, talenta. Masih ingat talenta itu kelansam ya, dan HTI dan seterusnya. Ada 12 talenta dari Roma 12, 1 Korintus 12. Talenta itu Tuhan berikan pada kita. Jangan kita bilang talenta itu kecil. Talenta itu ukuran 32 kg. Kalau 32 kg itu perak, harganya sangat mahal. Kalau 32 kg emas, wah itu sangat-sangat mahal. Yang ketiga, nah bukan talenta tapi tabungan. Ya, tabungan. Nah, kita membawa persembahan kepada Allah, ada beberapa prinsip. Di sini ada 8 hal yang akan kita pelajari secara singkat. Yang pertama, kalau kita lihat di halaman 168 yang tadi sudah saya share, PDF-nya bab 18 ya, pelajaran 18. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6:7. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi. Jadi apa yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1:21. Kemudian sebab punya kulah segala binatang di hutan dan beribu-ribu hewan di gunung, sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Mazmur 50 ayat 10 dan 12. Ini yang tadi saya katakan ya, bahwa kita tidak pernah memberi kepada Allah. Segala sesuatu asalnya dari Dia. Jadi kita mengembalikan kepada Tuhan. Nanti akan kita lihat pengembalian apa saja yang Ia berkenan kita harus lakukan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Kita sudah ditebus, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Itu dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kemudian karena itu Galatia 2:20 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Putra Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ingat ya, kita semua yang kita miliki berasal dari siapa? Dari Tuhan. Ya, pemberian dari Tuhan. Nah, yang kedua, karena kita diberi tenaga, diberi tempo, diberi talenta, diberi tabungan, maka kita itu disebut pelayan, ya, stewardship. Ya, kita dititipi miliknya Allah, kita harus gunakan ya untuk pekerjaan Tuhan. Roma 14 ayat 8 sampai 12. Sebab jika kita hidup
untuk Tuhan. Ini penting ya. Dan jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ini penting ya, tahta pengadilan Allah itu disebut ya bema ya. Tahta itu sebenarnya tempat duduk ya. Banyak orang nggak tahu ya apa itu tahta. Tahta itu tempat duduk. Nah, tempat duduk ini ada yang disebut bema Kristus ya. Bema Kristus artinya kita melayani Tuhan akan diberi hadiah. Saya sering katakan ya, kita sekarang melayani Tuhan, yang kalian terima ya hari ini itu disebut ongkos operasi. Ongkos apa? Ongkos operasi untuk beli makanan ya, untuk ya hal-hal yang lain ya, membeli bensin dan sebagainya. Nanti gaji kamu di mana? Di surga loh. Karena kamu melayani ya, bukan bekerja. Ya, jangan kamu anggap ya ini satu pekerjaan, bukan. Ini suatu pelayanan. Ingat apa? Pelayanan. Jadi Tuhan itu, Yesus akan memberikan ya kepada kita apa yang menjadi upah kita. Nah, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada ditulis, sebab demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Allah menuntut kita ya tentang tenaga kita, bagaimana kita pakai waktu kita, talenta kita, tabungan kita. Jadi semua harus dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan di dalam firman-Nya. Kalau tidak, ya usaha kita akan terbakar. Seperti apa? Kayu, kalau dibakar api habis. Atau jerami dibakar api habis. Atau yang disebut yang satunya lagi adalah rumput kering. Nah, tetapi kalau emas dibakar makin murni dia. Perak dibakar makin murni. Kalau batu dibakar juga makin bagus. Yang berikutnya, yang ketiga. Ya, pekerjaan Allah harus didukung oleh umat Allah. Jadi begini ya, di gereja-gereja yang banyak anggotanya, jadi orang yang malas memberikan persembahan, membawa persembahan, mereka tuh ingin orang lain memberikan persembahan. Ya, ada cerita begini ya, ini kesaksian sungguh terjadi. Seorang konglomerat di Jakarta, dia hamba Tuhan itu ya dengan timnya sedang membangun gereja yang besar. Terus konglomerat ini selalu berkata kepada hamba Tuhan, sudah terkumpul berapa uang persembahanmu? Nanti sisanya saya yang nombok. Kira-kira gimana? Enak nggak? Misalnya kita mau membangun gereja, kita hanya punya 100 juta. Gerejanya 500 juta. Ada kurang 400 juta. Kalau dia nombok, kan enak kan? Selesai. Tetapi jangan lupa, begitu dia nombok, dia bilang gereja ini tidak bisa dibangun kalau bukan uang saya. Kira-kira sebagai hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, apakah dia mau kasih tahu kurang berapa? Ya kan? Ternyata dia nggak mau. Ya, jadi kita jangan seperti itu ya prinsip hidup kita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, semua pekerjaan Tuhan harus didukung oleh semua ya kita di sini. Nah, coba lihat Kisah Rasul 20:35 kita baca. Ini Rasul Paulus ketika berkunjung ya ke gereja yang ya di Efesus. Dia tidak bisa ke Efesus, dia memanggil para pemimpin gereja Efesus untuk bertemu dengan dia. Ayat 35. Kita baca sama-sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita baca ayat 35, kita cek di Injil ya, ternyata nggak ada kata-kata ini. Nah, Rasul Paulus kenapa dia tahu? Karena dia diberitahu Yesus oleh Roh Kudus. Ya, penulis Injil itu Matius, Markus, Lukas, nggak ada mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kamu baca lampat Injil, nggak ada kata-kata ini. Kenapa bisa ada? Karena Rasul Paulus juga rasul. Yesus memberitahu dia apa yang belum ditulis di Injil, tuliskan di Kisah Rasul oleh Dr. Lukas. Nah, yang berikutnya kita memberi persembahan, membawa persembahan harus dengan setia. Ya, kemudian ayat yang sangat penting untuk kita melayani Tuhan, kata setia. Apa itu setia?
Coba definisikan. Apa itu setia? Hah? Apa? Tidak berpaling. Ya, setia dalam pelayanan adalah mirip Yesus. Apa? Nah, misalnya Mawar. Muka kamu tak mirip papa. Tak mirip mama. Berarti kamu bisa jadi anak pungut. Ngerti ya? Tapi kalau anak kita mirip papanya ada, mirip mamanya, artinya papa mamanya setia. Apa? Bukan seling. Lah kalau kita setia apa? Mirip siapa? Mirip Tuhan Yesus. Ingat baik-baik loh, kalau kita disebut setia, apa setia? Ukuran setia itu apa? Yesus. Ya, Yesus. Ya, makanya kita harus ya berjuang mati-matian untuk dapat setia. Nah, ayat yang paling terkenal itu 1 Korintus 4:12. Ada lagunya lagi nih. Ya, ada lagunya. Mari kita baca 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai atau setia. Nah, kata setia ini ya dalam bahasa aslinya adalah pistis. Ya, setia, beriman, percaya itu terjemahan dari satu kata Yunani yang disebut pistis. Yang berikutnya halaman 170. Nah, kita di bumi ini adalah orang yang numpang lewat ataupun musafir. Ya, penumpang. Kenapa begitu? Ya, Matius pasal 6 ayat 25 yang tadi belum kita baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi, nah di sini ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini satu ayat ya yang penting, ya yang perlu kita selalu ingat. Kalau kita mencari kerajaan Allah, bahkan firman-Nya, maka semua yang diperlukan oleh kita akan Tuhan sediakan. Karena nama Tuhan kita itu apa? Yehovah Jireh. Masih ingat pernah saya sharingkan bahwa tidak ada agama di dunia ini yang nama-nama dan gelar Allahnya lebih banyak daripada nama-nama dan gelar-gelar dari Allah kita di Alkitab. Masih ingat berapa? Nama-nama dan gelar-gelar dari Allah kita. Lebih dari 365 nama dan gelar. Satu diantaranya, ya, Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Yehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Tuhan keadilanku, Yehovah Zidkenu. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi setiap kali kita merenungkan nama-nama Tuhan, hidup kita itu diberkati. Seperti Kristen, apa arti Kristen? Mengikut Kristus. Israel itu adalah apa? Putra-putrinya Allah. Jadi begitu ya. Baik ya nama-nama Allah kita yang perlu kita ingat. Nah, kemudian yang berikutnya ini penting ya. Apa yang nampak itu sementara, apa yang tidak nampak itu kekal. 2 Korintus 4:18. Nah, apa yang tidak nampak itu perkara di atas ya, bukan perkara di bumi. Nah, sekarang yang penting yang ketiga, ini tentang harta ya. Harta itu sekarang yang paling bernilai itu emas ya, emas. Tapi sekarang juga bernilai seperti saham. Tiba-tiba saham dari orang itu naik tinggi ya. Dan dia bisa jadi orang paling kaya. Di mana? Di dunia. Tapi kalau sahamnya turun, ya seperti Elon, sahamnya begitu turun, bagaimana? Menjadi lebih miskin sekali. Ya seperti sekarang sahamnya Apple. Itu turun katanya 15%. 15% loh. 15% dari miliaran dolar loh. Makanya triliunan turunnya. Kenapa? Kenapa dia turun? Karena dikatakan Apple itu sekarang kurang mementingkan AI. Ya, kalau kamu sekarang beli HP ya Samsung yang terbaru itu semua AI. Ya, komputer juga semua dibilang AI. AI itu apa sebenarnya? AI itu sebenarnya adalah pengolah data. Ya, kalau dulu kita data-datanya itu terpencar kemana-mana tidak diolah. Misalnya kamu sekolah, dia jurusan apa? Pendidikan kimia. Oke, begitu tamat, kamu tidak lagi mengajar kimia. Mungkin 6-7 tahun lagi kamu lupa kimianya. Karena nggak pernah diingat kembali. Tetapi AI itu, saya pikir masa depan, begitu kita belajar satu ilmu, dia akan tampilkan di komputer ini. Tiap hari dia akan memberikan kita pelajaran. Sehingga kita nggak pernah lupa.
Ya, saya membayangkan sekolah Alkitab nanti pakai AI. Jadi semua yang diajarkan di sekolah Alkitab sudah ada di komputer. Nanti dia secara berkala akan mengetes kita. Kamu ingat nggak dokter ini? Kamu ingat nggak dokter ini? Begitu banyak loh istilah-istilah yang kita pelajari di sekolah. Kadang-kadang di sekolah kita hanya sempat dapat nilai katakanlah 70-80. Belum sampai 100. Masih banyak yang belum kita pelajari dan kita ingat. Nah kalau AI itu bisa lagi refresh ya kepada kita. Dengan data yang pas itu sangat membantu. Ya, jadi biasanya kan orang pulang dari sekolah Alkitab ya, dia jual udah bukunya. Kemarin saya cukup kaget ya, anak kelas 5. Mereka tidak bawa lagi Injil Markus. Saya bilang, di mana Injil Markus yang tahun lalu kalian beli? Nah, dia bilang nggak tahu taruh di mana. Kamu bayangkan loh, satu buku yang sangat penting itu tidak lagi kita lihat ya sebagai suatu hal yang penting. Nah, tadi sudah dinyanyikan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Matius 6 ayat 19 sampai ayat 20. Kenapa di bumi ini harta itu bisa dimakan ngengat? Apa tuh ngengat? Apa ngengat? Rayap ya. Ya, rayap. Kita kebetulan bangunan kita jarang pakai kayu ya. Jadi rayap-rayap nggak memakan bangunan ini. Ya, rata-rata semen, besi. Tapi kalau rumah kayu, apalagi di situ kita punya satu pohon mangga, sudah habis dimakan rayap, nggak ada lagi buahnya. Siapa yang pernah nyicipi buah mangga yang di belakang? Ada ya? Ada ya? Nggak buah lagi loh, kenapa? Disikat rayap. Mau kita tebang ya. Jadi rayap itu sangat mengerikan. Karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Jadi ini peringatan Tuhan, tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena apa? Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Nah, kalau kita lihat di bagian keempat, Matius 6:21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga jantungmu berada. Matius 6:21. Ini ayat yang digunakan oleh satu gereja ya. Dan saya sebenarnya kurang setuju dengan mereka menggunakan ayat ini. Karena mereka ya setiap kali bertemu, mereka akan ada persembahan. Mereka mengatakan kalau pertemuan itu pakai AC. AC pakai uang nggak? Jadi dari mana uangnya? Jadi setiap pertemuan di gereja itu harus persembahan. Bahkan latihan kur pun memberikan persembahan. Kenapa begitu? Karena biaya untuk merawat gerejanya sangat-sangat besar. Jadi mereka pakai ini. Di mana ya hartamu berada, di situ jantungmu berada. Mereka ingin punya apa? Sense of belonging. Ini penting loh ya. Saya pernah ngomong sama istri saya, kalau kita punya sense belonging ya yang tinggi, kita misalnya lewat ya di gedung ini. Di Selasar itu kan sudah begitu banyak koyak ya. Kita rasa lewat ya nggak apa-apa lah ada koyak-koyak. Tetapi kemarin waktu Saudara Agus, ya panggilannya Agus Daya ya, karena di sini ada Pak Agus Daulat, dia Agus Daya, dia bilang. Dia lihat, oh ini nggak benar begini. Dia bilang, belikan saya King Kong dan belikan saya lem, saya akan perbaiki. Dan tadi dia bilang sama saya lagi, kurang, belikan saya King Kong ukuran 30 kilo dan lem 3 bungkus, saya akan dempul lagi, bagus, nanti kalau dicat ya bagus lagi. Jadi dia tukang, dia lihat ada sesuatu yang nggak benar. Nah kita juga begini ya, karena ini tempatnya besar, ya saya harap kita semua di sini punya sense of belonging. Ya, kalau kamu lewat kelihatan mana yang nggak betul, ya, tolong ya diinformasikan atau diperbaiki. Ya, kamu lewat, belum tentu saya lewat kan? Nah, jadi harus Nah seperti tadi Saudara Abil, dia cuci gelas di sini. Saya juga kaget, kenapa? Oh ternyata di sana belum ada wastafel yang bagus. Jadi perlu kita secepatnya mengadakannya. Jadi kita harus ya memberikan apa? Sharing informasi ya supaya ya, lebih bagus lah ya pelayanan kita bersama. Jadi karena di mana hartamu berada, di situ juga jantungmu berada. Jadi ini milik siapa nih? Miliknya Yesus. Kamu orang percaya Yesus enggak? Jadi bangunan ini milik siapa sebenarnya? Milik kita. Milik siapa? Milik kita semua loh. Jadi kalau kamu yang membersihkan sesuatu di sini, memperbaiki, sebenarnya ya bukan untuk ya, yayasan atau apa, untuk Yesus.
Dia pasti apa? Menghargai ya. Sense of belonging kita. Kemudian yang berikutnya. Nah, jangan kita mengasihi uang. Ya, cinta uang akal segala kejahatan. Uang di sini dikatakan sebagai mamon. Ya, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ya lubuk jantungmu. Begini ya peragaannya. Pertama ya. Kemudian dengan segenap jiwamu. Jiwa itu nafas. Ya. Kemudian dengan segenap akal budimu, ya, dengan segala pikiranmu, kemudian dengan segenap kekuatanmu. Jadi begini, ya, peragaannya apa? Dengan segenap lubuk jantung, bukan hati di sini ya. Ini hak. Yang kedua, nafas. Yang ketiga, otak. Setelah otak, otot. Ingat ya, dari Markus 12:30. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak untukku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak untukku. Begini ya, kita seringkali memberhalakan keluarga. Kita seringkali memberhalakan diri sendiri. Tapi sesungguhnya, ya, kita harus mengutamakan Tuhan. Ya. Perintah Tuhan itu yang nomor satu. Seperti Abraham kan, dia punya anak tunggal namanya Ishak. Tuhan bilang sama dia, kamu bawa ke Gunung Moria, kamu sembelih, kamu persembahkan. Padahal dari Ishak lah akan lahir Yesus. Nah, Abraham kenapa mengikuti perintah yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun juga, kecuali kepada Abraham? Dia pergi ke atas gunung. Dia bilang sama pelayannya, kami pergi naik dan kami akan kembali. Artinya begini, dia percaya walaupun Tuhan suruh dia sembelih Ishak, bakar Ishak, Ishak akan bangkit dari kematian. Ishak apa? Ingat ya, dia punya iman yang sangat hebat, ya, Abraham. Jadi, nah seperti saya katakan tadi, sekarang logam yang paling mahal itu emas ya, 1 gram itu 20.000 ya, berapa? Ya, khususnya nanti kalau kalian mau menikah ya, pasti beli emas lah, nggak mungkin seperti saya beli perak gini ya. Kalau kamu ya cincin perak ya, nanti wah gimana nih? 1 gram. 2 juta, sorry. 2 juta. Ya, 2 juta per gram ya. Yang misalnya mau menikah pasti cari ya itu ya. Ya, 2 juta paling mahal. Ya. Ada satu kisah, saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak? Namanya Raja Midas. Raja apa? Pernah dengar nama Midas? Yang belajar ekonomi. Nah, Midas itu begini, dia seperti Salomo. Ya, dia punya dewa memberitahu dia, Midas, kamu mau minta apa saja, saya kasih kamu. Terus dia minta apa? Apa yang mau diminta? Dia minta, saya punya kesaktian, benda apapun yang saya sentuh jadi emas. Enak kan? Ini saya sentuh, wow jadi emas loh. Kasihkan ke Sirin jual. Bisa beli rumah. Bagus nggak? Terus betul dia dapat loh. Jadi semua dia sentuh, meja ini dia sentuh jadi emas. Wah berapa nih? Semua dia sentuh jadi emas. Tapi, ya suruh tidur ya. Gak apa-apa ya, oke. Tapi itu berkat sebenarnya juga kutuk. Waktu dia mau makan, dia pegang ini, jadi apa? Bisa dimakan nggak? Satu hari datang putrinya yang dia cintai. Dia pegang putrinya. Jadi apa? Gayu jadi apa? Jadi emas. Mau gayu atau emas? Dua-dua, nggak bisa. Ini Midas ya. Nah, akhirnya dia bilang jangan begitulah. Dia kembalikan, dia nggak mau lagi. Ya, supaya semua yang dia sentuh jangan jadi emas, kembali ke benda yang semula. Jadi jelas ya di sini bahwa cinta uang ya itu akar segala kejahatan. Nah sekarang yang kelima, bagaimana kita harus memberi? Nah di perjanjian baru ada orang mengatakan tidak perlu lagi perpuluhan. Sebenarnya masih, karena dalam Ibrani 7 ayat 2 itu ada contoh perpuluhan. Mari kita baca ya, Ibrani 7:2. Kalau tidak ada contoh maka tidak ada perintah. Makanya disebut di Ibrani 7 ayat 2 itu persembahan perpuluhan tetap ya untuk gereja perjanjian baru. Ibrani 7 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah
Pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi persembahan di gereja itu yang pertama persepuluhan, Malaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan bala tentara langit, apakah aku tidak membukakan untukmu tingkap-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ditetapkan ya di gereja atau untuk orang percaya, persembahan pertama adalah persepuluhan. Misalnya kita dapat pendapatan katakanlah 1 juta, maka kita memberikan persembahan itu 10%. Oke. Kemudian persembahan kedua apa? Syukur. Ya, syukur. Ketiga, persembahan khusus. Ya, keempat, persembahan sulung, misalnya orang nikah atau pertama bekerja, dia memberikan uangnya untuk Tuhan. Yang kelima tuh janji iman. Ya, seperti nanti kalau Tuhan izinkan di gereja kita ada janji iman. Misalnya 1 tahun kita memberikan persembahan sekian ya untuk ya tujuan tertentu. Oke. Nah, sekarang yang keenam. Masih ada 3 poin. Yang keenam, ada kesaksian dari orang yang memberikan persembahan persepuluhan. Orang itu bernama ya Robert. Nah, Robert ini pengusaha di Kanada. Dia lahir di abad 19 dan meninggalnya itu 1969. Jadi dia di sini waktu mau memberikan persepuluhan, dia merasa berat. Ya, tetapi setelah dia mengalami kebangkrutan, dia baru menyadari bahwa dia tidak boleh tidak memberikan persembahan persepuluhan. Setelah itu Tuhan memberkati dia kembali, sehingga dia bergerak ya di bidang alat-alat berat ya, yang terkenal di Kanada. Yang berikutnya itu seorang muda yang bernama William Colgate. Dia berusia 16 tahun. Ya, masih ingat sikat gigi Colgate? Dulu terkenal ya, sikat gigi apa? Colgate ya. Dia juga ya memberikan persembahan persepuluhan sehingga Tuhan memberkati kehidupannya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang paling besar itu persembahan apa? Bukan uang, bukan barang-barang, tapi hidup kita apa? Hidup. Ya, saya berharap di antara kalian yang muda, kalau ada yang merasa terpanggil ya menjadi hamba Tuhan ya, sekolah di FEBC, nanti kembali bisa melayani ya di sekolah dan gereja. Mumpung otaknya masih apa? Masih fresh ya, bisa belajar dan nanti ya akan Tuhan memakainya. Mari kita baca di Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau kalian ya dipanggil ya menjadi hamba Tuhan, bukan hanya guru ya, tapi guru Alkitab ya, bisa mengajar bidang ilmu kamu dan juga ya lebih terlatih mengajar firman Tuhan. Yang ketujuh, ya, bagaimana kita bisa diberkati? Persembahan itu diberi kesempatan untuk dibawa di hari kebaktian. Nah, sebelumnya itu orang-orang Kristen pertama itu bertemu di hari Sabtu. Ya, Sabtu itu artinya Sabat, tetapi setelah itu Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, ya pertemuan itu jangan lagi di hari Sabtu tapi di hari Minggu, ya hari pertama hari kebangkitan Yesus. Itu kalau kamu baca dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Mari kita baca 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, itu hari Minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi ini ya intinya ya, kenapa hari Minggu kita membawa persembahan. Kemudian ya
Bagaimana ayat bisa dibaca untuk persembahan di ayatnya. Janganlah dengan sedih lubuk jantung atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita rela, kita bisa bersukacita. Nah, kalau kita lihat di sini, ayat yang terkenal ya, Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita baca. Karena kamu, Yesus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dan 7. Terakhir, penggunaan persembahan. Ini ada dua macam gereja. Gereja kongregasi. Persembahan itu harus disetujui oleh setiap anggota gereja. Baru uang itu dipakai. Contohnya begini. Mereka mau membeli katakanlah sepeda motor. Jadi mereka kumpulkan seluruh anggota gereja dan mereka akan bertanya ya, kepada anggota gereja, boleh nggak kita beli sepeda motor? Itu gereja kongregasi. Simbolnya begini. Gereja kongregasi apa? Begini. Ya. Nah, kalau gereja Bible Presbyterian, simbolnya adalah segitiga menurut saya dipotong. Apa dipotong? Ya, bagian atas ini ada pelayan-pelayan gereja seperti diaken, para penatua, ya, khususnya para penatua itu yang dipercaya untuk ya bagaimana mengambil keputusan untuk penggunaan persembahan. Ya, biasanya gereja Alkitab Presbyterian itu ada pertemuan ya, setiap tahun atau pertemuan 3 tahun sekali ya, untuk pemilihan para pemimpin gereja. Mereka yang ya akan ya bertanggung jawab untuk ya, penggunaan uang persembahan. Jadi uang persembahan dipakai untuk pelayanan dan juga perluasan kerajaan Allah. Untuk gereja-gereja yang persembahannya melebihi ya apa yang mereka perlukan setiap bulan. Itu uangnya ya selalu bertambah banyak. Bertambah apa? Banyak. Nah, kalau uang ini bertambah banyak, tentu mereka simpan di bank. Nah, zaman dulu saya tahu ya, pemimpin gerejanya baik, mereka mengirimnya ataupun menggunakan 80% ya uang itu untuk perluasan gereja. Bayangkan loh, 80%. 20% baru mereka pakai di dalam. Sehingga pada saat mereka berbuat begitu, ya gereja Bible Presbyterian di Singapura itu menjadi gereja yang paling bertumbuh nomor 3. Nomor apa? 3. Ya, jadi gereja mau bertumbuh juga tergantung bagaimana kita punya sumber daya enggak, bagaimana kita menggunakan sumber daya. Ya, kita berdoa ya, Tuhan bisa memberkati kita sehingga kita ya bukan hanya punya waktu, punya tenaga, tapi punya apa? Tabungan juga ya untuk memuliakan Tuhan ya. Supaya Tuhan membukakan jalan. Jadi yang terakhir di sini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya kan? Daripada kita jadi pengemis atau kita mau menjadi orang yang memberikan uang. Lebih baik memberi daripada menerima. Ini artinya ya bahwa ya, di Amerika ada kesaksian mereka memberi bukan karena mereka sudah sangat kaya, bukan. Jadi mereka menyisihkan. Misalnya mereka makannya 3 kali sehari, mereka jadi makan 2 kali. Jadi 1 kali disisihkan untuk membantu ya orang-orang yang ada di Indonesia. Mungkin ya seperti anak-anak yang tidak mampu di sini dapat beasiswa, itu uangnya bukan dari uang orang-orang kaya loh. Jadi orang-orang yang rela mengorbankan diri ya untuk memberikan persembahan. Seperti janda miskin kan, dia memberikan 2 peser, itu yang di-highlight oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dapat bersekutu kembali di bulan Juli ini. Kami menyerahkan hidup kami, jadikanlah kami sebagai pelayan-Mu yang mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang melayani Engkau. Panggillah di antara kami, anak-anak muda, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sepenuh waktu. Demikianlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berdoa dan